MBG rendah, mestinya tak bebani defisit APBN. Sebab nilai 71 triliun tersebut jauh lebih rendah dari rencana awal yang menembus 400 triliun. Mak, gadang mana? Yang Uni khawatirkan nanti yang jadi vendor malah kroni-kroninya aja. Nah loh, kok jadi syarat akan nepotisme program ini? Hai Dunsana Sadonyo, hai juga kamu yang manis. Iya, kamu sudah tahu belum info terbaru tentang makan bergizi gratis? Apa iya benar realistis atau hanya janji manis? Diketahui pemerintah mengalokasikan dana sebesar 71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan. Besaran dana itu juga telah disepakati oleh tim perwakilan dari Presiden terpilih. Perhatikan wahai vendor-vendor cateringnya, sana MBG mungkin nama di mata anggarannya. Pasti banyak nih saudara Uni yang minat. Ya, siapa tahu nak awak bisa jadi vendor. Atau yang Uni khawatirkan nanti yang jadi vendor malah kroni-kroninya aja. Nah loh, kok jadi syarat akan nepotisme program ini? Dalam konferensi pers RAPBN 2025 di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta kemarin, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menjelaskan anggaran untuk program prioritas Prabowo tersebut sudah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan. Namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan RUU APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini. Tapi Ibu Menteri belum memastikan nih badan dan kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya. Begitu kira-kira kata Ibu. Di sisi lain, seorang ekonom telah angkat bicara nih mengenai alokasi MBG rendah, mestinya tak bebani defisit APBN. Sebab nilai 71 triliun tersebut jauh lebih rendah dari rencana awal yang menembus 400 triliun. Mak, gadang mana? Tentu saja kebutuhan alokasi anggaran belanja yang disediakan pemerintah dalam APBN yang semakin besar nih, jadi wajar jika banyak pertanyaan awak. Nah, salah satunya bagaimana menyediakan alokasi dananya ya? Karena telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dan dibahas oleh pemerintah dan DPR, praktis dana tersebut telah masuk dalam kisaran defisit anggaran yang sejauh ini disetujui yakni sebesar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB. 71T seharusnya tak membuat defisit APBN menjadi lebih lebar atau bahkan melampaui ambang batas 3%. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karenanya menjaga defisit sesuai dengan yang telah disepakati pemerintah dan DPR mestinya tak menjadi aral bagi pemerintah baru. Penting untuk dilihat lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan program tersebut. Kekhawatiran juga muncul dengan alokasi yang rendah itu jangan sampai kualitas dan efektivitas dari program tersebut juga menciut. Ya, benar juga ya Sana. Semestinya yang harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi yang berkualitas, dari sisi nilai mencukupi, tidak banyak potongan di sana sini. Masalah delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital, nah itu yang harus benar-benar dijaga. Uni kok jadi mikir ya, mekanisme distribusinya gimana ya? Apa mungkin nanti akan dibagi-bagikan kartu kuliner begitu?
Kemudian dari Aceh sampai dengan Merauke. Kan beda kultur ya. Apa mau diseragamkan gitu? Jangan sampai macam kata nenek mama di kampung. Minyak habis samba tak lama. Sudah banyak biaya yang dikeluarkan tapi hasil yang didapatkan tidak memuaskan. Gimana? Sementara itu, anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan, Uda Thomas, belum dapat memastikan teknis penyaluran anggaran makanan bergizi gratis. Proses dan total jumlah alokasi masih dipikirkan secara internal. Ia belum dapat menjelaskan teknisnya karena tim Prabowo masih harus mengetahui siklus APBN saat ini terlebih dahulu. Setelah siklus APBN selesai, kami akan menjelaskan teknis dari program tersebut. Nampaknya harus benar-benar diperhatikan di sana tepat sasaran atau tidak ya. Mulai dari pemilihan daerah yang diprioritaskan, benar tidak pada daerah yang membutuhkan dan disesuaikan berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya memprioritaskan daerah paling miskin atau paling tinggi prevalensi stunting atau apalah indikator lainnya. Nah, program konsumtif seperti ini apa ndak bahaya buat nilai rupiah. Itulah makanya rakyat harus mengerti paling tidak prinsip-prinsip dasar ekonomi. Kalau tidak pemilu memang terasa sia-sia. Siapa yang menjanjikan subsidi atau komoditas gratis-gratis walau bergizi pasti akan dipilih. Tapi paling tidak kalau rakyat mengerti minimal tentang dari mana datangnya PT dan bagaimana uang itu bisa memiliki value atau nilai, karena memilih itu bukan ilmu intuisi yang sembarangan. Sudah dulu ya, pan yang belum nih. Uni mau daftar dulu jadi vendor catering.